Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini mulai kita memasuki pertemuan ke-10. Tadi ada informasi bahwa liburan untuk Lebaran sudah ada pengumuman, sehingga silakan dibaca. Untuk pertemuan ke-11 kita tidak sesuai rencana, yang tadinya saya terangkan hari ini kemudian ada tugas, tetapi nanti berarti pertemuan ke-11 kita sudah melalui virtual atau kita melalui aplikasi Zoom. Jadi 11 sampai 14 kita tetap menggunakan seperti ini karena sudah selesai puasa Ramadan. Jadi rencana kita sedikit ada perubahan. Yang tadinya pertemuan 11 mengerjakan penugasan, saya sudah mulai langsung ketika habis Lebaran nanti ya melalui Zoom sampai akhir pertemuan, yaitu pertemuan ke-14. Namun hari ini tetap pertemuan ke-10 nanti di akhir saya akan memberikan tugas sama seperti penugasan ke-9 kemarin. Sudah saya buka di Aidu, silakan nanti diperhatikan penugasannya. Namun sebelum Anda melihat penugasan itu, saya mencoba menyampaikan terlebih dahulu di mana materi kita hari ini masih pada mencari akar persamaan. Mencari akar persamaan. Kita masih menggunakan metode tertutup, yaitu metode yang kedua. Apa itu yang metode kedua? Metode kedua itu kita menggunakan metode regula falsi, atau ada yang menyebut adalah metode titik palsu. Ini sebetulnya masih sama perhitungannya menggunakan menggunakan metode bagi dua yang kemarin, masih sama, hanya perhitungan nilai C-nya kita melibatkan harga, ini kalau ditarik harga FB dan harga FA. Ini FA. Mencari nilai C-nya ini yang kemarin kita sebagai nilai akar pendekatan, kita akan melibatkan harga FB dan FA. Kalau kemarin C itu A ditambah B dibagi 2, maka dinamakan bagi 2. Nah, kita tidak demikian. Konsepnya adalah melibatkan harga FB dengan FA. Seperti ini, kenapa bisa demikian? Karena kalau Anda lihat, perhatikan, ada kan sebuah sembarang fungsi Y sama dengan Fx. Sembarang fungsi Y sama dengan Fx. Dan garis A, B, di mana perpotongan terhadap sumbu X, nilai perpotongan ini adalah yang mendekati terhadap harga nilai akar. Nilai akarnya, maka Anda dapat melihat bahwa garis AB yang melalui C, kita bisa melihat bahwa gradien AB, garis AB, ini akan sama dengan gradien garis BC. Jelas sama, karena apa? Karena
berhimpit antara A, B, dan BC. Ini berhimpit, jelas gradiennya sama. Gradien itu arah garis. Ya. Dengan demikian, kalau itu gradien AB dengan gradien BC sama, maka perhitungannya, oke, ini saya hapus dulu. Nah, perhitungannya adalah, nah ini saya tuliskan. Anda perlu mengingat ada Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Nah, ini Anda perlu ingat ini adalah untuk menentukan nilai gradiennya. Nilai gradiennya. Kalau Y2-nya pada garis AB adalah FB, Y1-nya adalah FA, maka itu FB dikurangi FA. X-nya B dikurangi A. X1, X2-nya B, X1-nya A. Garis BC, Y2-nya FB, Y1-nya 0. Kenapa 0? Kita lihat. Kita lihat di, nah ini dia. Oke. Kenapa 0? Karena C-nya ini lurus dengan pangkal koordinat. Sehingga nilai C-nya 0. Kan? Oke. Nilai C-nya 0. Oke. Nilai C-nya 0. FC-nya maksud saya. FC-nya. Bukan C. FC. Nah ini yang FC. Yang saya lingkari. 0. Nah. Dengan seperti ini, kita mendapatkan kalau di silang, B dikurangi C kali FB dikurangi FC sama dengan B dikurangi A kali FB. FB dikurangi 0 tetap FB. Nah, 0 sudah saya FB dikurangi 0 FB. Sehingga B dikurangi E kali FB. B dikurangi A kali FB. Nah, ini B dikurangi A dikalikan FB. Nah, dari bentuk seperti ini Anda nanti akan mendapatkan bahwa C, nah, oke, mana C? Nah, C ini, nah, C ini kan B-nya ini kalau saya pindah atau ini kan perkalian. Ini perkalian kalau untuk bentuk sederhana lawannya adalah pembagian. Sehingga FB dikurangi FA. Nah, yang atas ini B dikurangi A kali FB. Nah, ruas sebelah kirinya masih B dikurangi C. Nah, sehingga C sendiri, ini negatif C, B-nya saya pindah ke sana menjadi negatif B. Plus, nah ini masih sama, enggak saya tuliskan untuk mempercepat. Ini masih, ya ini masih sama ya. Nah, kalikan negatif agar min C menjadi positif. Sehingga yang negatif B tentu jadi positif, yang positif jadi negatif. Nah, atau Anda bisa lihat bahwa C sama dengan yang saya lingkari terakhir. B dikurangi FB kali FA. Dikalikan B dikurangi A dibagi FB dikurangi FA. Ini untuk menentukan harga C untuk regular Volsi. Kalau kemarin mudah, C itu didapat dari A ditambah B dibagi 2. Ini untuk metode bagi 2. Nah, sekarang berbicara metode regular Volsi, kita melibatkan harga FB dan FA. Sehingga Anda perlu menggunakan ini untuk menentukan C.
Ini untuk menentukan C. Silakan diingat-ingat. Tentu file ini yang saya tampilkan sudah saya kirimkan, sehingga saya kira Anda sudah membaca masing-masing. Oke. Mari kita lihat perhitungannya di menggunakan bantuan Microsoft Excel. Yang perlu diingat-ingat, C adalah B dikurangi FB kali B dikurangi A dan seterusnya. Yang terakhir nih saya kasih tanda ya. Silakan diingat-ingat untuk mencari C perbedaan dengan metode bagi dua yang kemarin. Oke. Nah, saya hapus dulu. Nah, ini apa namanya, aplikasi coret-coret desktopnya kurang bagus, tapi ya apa namanya, bisa dipakai lah. Oke, kita kemarin coba mencari akar persamaan dari E pangkat fx sama dengan E pangkat x dikurangi 5x kuadrat, selalu seperti ini. Di dalam selang 0,1, kalau kemarin 0,6 sampai dengan 0,7. Nah, Anda nanti coba pakai ini, di mana harga toleransinya adalah 0,00001. Nah, ini untuk menentukan mencari harga akar persamaan menggunakan metode regular forcing. Saya selalu berkatakan bahwa dalam numerik menggunakan metode bagi dua, regular forcing, dan seterusnya, nanti nilai yang didapat adalah nilai pendekatan. Karena berbeda dengan analit yang sudah saya berkali-kali sampaikan. Sehingga perhitungannya adalah berulang-ulang. Berulang-ulang ini yang dinamakan iterasi atau lelaran. Nah, oke, kita lihat satu-satu. Kalau batasnya 0 sampai 1. Nah, batasnya 0 sampai 1, 0 sampai 1. Ya. Nanti Anda coba untuk batasnya 0 sampai 0,6 sampai 0,7 di tugas IDU yang saya tuliskan. Nah, saya contohkan 0 sampai 0 sampai 1. Ya, sama saja biar sama dengan apa yang terlihat di file yang saya bagikan. Oke. Perhatikan satu-satu. Perhatikan tool. C tadi melibatkan B dikurangi FB dan seterusnya. Nah, kalau ini dirumuskan, nah, kita cari FA-nya dulu. FA itu E eksponen indeksnya 1. Nah, 1, sorry, sebentar. Pangkat X 0 dikurangi, nah ini perumusannya mau diperhatikan itu, dikurangi 5 kali X, X-nya 0 pangkat kuadrat. Oke. Jadi FA-nya 1. FA-nya 1. FA 1. FC, FB menggunakan rumus yang sama, sehingga saya copy saja, saya tarik. Nah, ini belum ada. Oke. FA, FB menggunakan rumus yang sama, yang sudah tadi kita tuliskan, sehingga saya copy saja, tarik. Perbedaannya adalah di C tadi. C tadi nilainya adalah B, mana B? Ini B dikurangi FB. FB mana? Ini FB kali dikalikan B dikurangi A. B dikurangi A.
dibagi FB dikurangi FA. FB dikurangi FA. Nah, silakan dicek kembali, takut ada yang keliru atau salah memberikan rumus. Silakan sambil dicek kembali. Oke, perumusannya. Nah, sehingga C-nya kan ketemu 0,304718. Nah, harga C-nya tidak lagi seperti kemarin A ditambah B dibagi 2, tetapi C-nya sekarang lebih kecil. Kalau A ditambah B dibagi 2 tentu 0,5. Nah, ini 0,3 lebih kecil, sudah lebih mendekati ke nilai akar yang dicari. Nah, FA, FC ini tadi menggunakan rumus yang sama. Masih menggunakan rumus E pangkat X dikurangi 5X kuadrat. Nah, sekarang syarat selang baru terbentuk jika harga FA atau FC kali FB negatif. Nah, lihat, ini FC dikalikan FB negatif. Maka selang baru yang dibentuk adalah C sampai B. Nah, C sampai B. Harga galatnya adalah nilai mutlak atau harga mutlak dari selisih B dengan C. Nah, ini harga nilai galatnya. Nah, ini adalah lelaran mula-mula atau RO mula-mula. Nah, sekarang perhitungan yang pertama, lelaran yang pertama seperti apa? Nah, lelaran yang pertama adalah karena selang baru yang terbentuk adalah C sampai B, maka yang A-nya diambil dari C. B-nya diambil dari B. Nah, ini karena selang baru yang terbentuk adalah C sampai B. Sehingga C sebagai A baru, B-nya tetap. Nah, karena selang barunya adalah C sampai B. Oke. Sampai di sini tentu tidak terlalu sulit karena sama persis perhitungannya seperti kemarin, hanya perbedaannya di harga C. Oke. Nah, C-nya masih sama dalam perhitungan, yaitu B dikurangi FB, masih sama. Maka Anda harus melanjutkan menghitung FA dengan FB-nya. Nah, karena ini menggunakan masih rumus yang sama, saya copy saja biar cepat. Nah, ini satu ini anggap aja karena C-nya belum terhitung. Ya. Saya copy saja. Nah, oke. Selang baru yang terbentuk, ingat akar itu berada atau syaratnya adalah ketika harga fungsi 2 itu dikalikan negatif. Mana yang masih negatif? Masih C dengan B. FC dengan FB. Ini masih negatif. Maka selang baru yang terbentuk masih C dengan B. C dengan B. Galatnya adalah harga mutlak dari selisih antara B dan C. Nah, dan seterusnya Anda hitung sampai mendapatkan harga galatnya ini lebih kecil dari 0,0001. Ini harus lebih kecil dari 0,0001.
baru dihentikan proses perhitungannya. Dihitung terus dengan cara yang sama dan seterusnya sampai mendapatkan nilai galatnya adalah lebih kecil dari 0,001 karena ini harga toleransinya adalah yang ditentukan adalah 0,00001. Nah, kalau Anda lanjutkan nanti, kalau Anda lanjutkan terus nanti, saya singkat saja, saya memberikan 2 perhitungan, saya singkat saja. Kalau Anda lanjutkan nanti, ketika dihitung, nah ini kalau dilanjutkan, Anda akan mendapatkan banyak sampai 21 perhitungan. Sampai 21 perhitungan. Perhatikan, mulai pada perhitungan ke-12. Perhitungan ke-12. Ternyata di ini harga A-nya sama. Ini sama. C-nya juga sama. B dari awal sudah sama. Nah, FC ini sudah 0,00 sudah lebih kecil. 0,0000 dan seterusnya. Tentu kalau kita anggap bahwa yang terakhir ini, yang terakhir sebelum yang terakhir ini negatif, sebelum yang terakhir ini negatif, atau yang terakhir ini negatif, karena sudah mendekati 0, dan setelah sebelah kirinya 0 tentu negatif, maka kalau di sini saya anggap sudah negatif, maka kita bisa ngambil selang barunya adalah A sampai C. A sampai C. A sampai C. Sehingga nilai galatnya adalah selisih antara A dengan C. Nilai galatnya sudah 0,000 dan seterusnya sudah lebih kecil dari harga toleransi yang ditentukan. Maka nilai pendekatan akarnya adalah 0 yang terakhir, harga C-nya ini. Ini harga C yang terakhir 0,605267. Nilai pendekatan akar persamaannya adalah 0,605267 sampai 21 atau sampai 22 lelaran atau interasi. Nah, ini tentunya harapannya lebih bagus dari metode yang sebelumnya, itu metode bagi 2, tetapi nyatanya malah lebih banyak perhitungan. Kasus ini mengapa terjadi? Karena terdapat harga yang FB yang tidak berubah. Nah, ini FB-nya tidak berubah. Ini terjadi ketika grafiknya itu cekung. Nah, saya hapus dulu. Grafiknya itu cekung ke atas. Mana itu grafiknya? Cekung ke atas. Nah, ini. Grafiknya itu cekung ke atas. Ini yang terjadi, maka FB-nya, ini FB-nya ini selalu sama atau tidak berubah. Maka agar berubah seperti apa? Kita ambil nilai FB-nya yang berada di tengah. Sehingga garis singgung atau garis yang memotong terhadap sumbu
X-nya nanti akan lebih mendekat terhadap harga nilai akarnya. Ya. Jadi solusinya ketika menemukan FB yang tidak berubah, maka kita perlu membagi dua. Ini yang ada yang menyebut adalah nilai mandek atau nilai yang tidak mengalami perubahan. FB-nya tadi. Nah, FB-nya tadi, FB-nya ini tidak mengalami perubahan atau ada yang menyebut adalah sebagai harga mandek atau nilai mandek. Kalau saya menyebut ya yang tidak mengalami perubahan. Nah, bagaimana solusinya? Maka FB-nya ini dibagi dua. Nah, ini sebagai perbaikan dari metode regula Volsi. Saya ulang lagi, ini adalah sebagai perbaikan dari metode regula Volsi. Nah, oke. Saya lanjutkan kenapa ini tadi. Sebentar, ini hapus dulu. Oke. Nah, ini nilai perbaikan. Nah, ini dia kelihatan sekarang. FB-nya dibagi dua. Maka garis yang memotong terhadap sumbu X tidak lagi harga FB-nya itu tidak lagi akan sama. Demikian juga ketika mendapatkan nilai mandek lagi atau nilai yang tidak berubah lagi, maka bagi dua lagi. Sehingga FB-nya nanti akan berubah. Dan seterusnya sampai harga toleransinya terpenuhi. Contohnya lebih spesifik bagaimana? Mari kita lihat. Nah, mari kita lihat. Saya akan memberikan contoh. Di mana tadi kita mendapati harga yang FB-nya tidak mengalami perubahan atau nilai mandek. Nah, oke. Nah, ini langsung tadi perhitungannya masih sama. FB. Di awal kita sudah ketahuan bahwa FB-nya di sini negatif 0, dan seterusnya ini tidak berubah. Maka kita lakukan pada FB setelahnya. Ini setelahnya. Ya, setelahnya ini FB sebelumnya dibagi dua. Saya ulangi lagi. FB ini jadi negatif 2,2811718 dibagi 2. Nanti ketemunya adalah yang ini. Yang negatif 1 dan seterusnya. Nah, setelah dibagi 2, maka selang baru yang terbentuk menjadi A sampai B. Menjadi A sampai C. Saya ulangi lagi. A sampai C. Oke, A sampai C ini salah ketik. Oke, saya betulkan. A sampai C. A sampai C, selang barunya. Nah, sehingga harga A yang baru ya diambil dari A. Diambil dari A. Ini diambil dari ke sini. B-nya ini diambil dari C. Nah, B ini diambil dari C. Sehingga FA, FB-nya akan ketemu. FA, FB-nya akan ketemu. Nah, FB yang baru, saya ulangi kurang sedikit waktunya. FB setelah dibagi 2 masih menggunakan perhitungan yang sama. Masih menggunakan perhitungan yang semula. Oke. Masih menggunakan perhitungan yang E pangkat X dikurangi 5X kuadrat
tetapi dengan harga B yang berbeda, tidak lagi 1, yaitu sudah 0,6 sekian. Oke. Dan seterusnya, ketika menemui harga yang tidak berubah lagi, lebih dari 1, patokannya harus lebih dari 1, itu lakukan perhitungan untuk memperbaiki, yaitu dengan membagi 2. Dibagi 2. Nilainya adalah negatif 0,009 dan seterusnya. Sehingga akan terdapat selang baru sampai mendapatkan harga galatnya lebih kecil dari nilai toleransi. Nah, perhitungan ini lebih menyingkat, yaitu hanya sampai 6 lelaran atau 6 iterasi perhitungan. Nah, sehingga tidak terlalu banyak seperti tadi, tetapi dengan catatan ketika menemukan nilai yang tidak berubah, tadi pertama tidak berubah, langsung dibagi 2. Ketika nilai yang tidak berubah, terus kemudian FB kemudiannya dibagi 2, dan seterusnya. Catatannya ya seperti itu saja. Hanya sama persis, perbedaannya adalah bagaimana menentukan harga C-nya saja. Bagaimana menentukan harga C? Yaitu dari B dikurangi FB kali kali B dikurangi A dibagi FB dikurangi FA. Saya yakin ini tidak terlalu sulit karena masih sama dengan cara yang kemarin, yaitu bagi 2. Ini hanya mencoba untuk cara yang kedua, masih menggunakan metode tertutup, yaitu menggunakan regula Volsi. Ada 2 hal di sini, perhitungan sebelum perbaikan dan setelah diperbaiki. Perbaikinya di mana? Perbaikinya adalah ketika menemukan harga FB tidak mengalami perubahan. Dengan cara bagaimana? Dibagi 2. Sampai di sini Anda nanti coba untuk menyelesaikan masih menggunakan rumus yang sama, tetapi selangnya berbeda, 0,6 sampai 0,7. Atau yang negatif silakan saja, terserah Anda masing-masing. Ya. Jadi selangnya diganti 0,6 sampai 0,7. Dengan toleransinya masih sama. Jadi sebelum diperbaiki dan setelah diperbaiki untuk metode regula Volsinya. Jadi ada 2 perhitungan. Oke, sampai di sini. Kalau ada yang mau disampaikan, silakan disampaikan. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Sebentar sebelum diakhiri, saya akan screenshot dulu yang hadir. Karena saya yang ngambilnya dari yang mengikuti Zoom saja. Oke, jadi hanya 11 berarti yang hadir ya. Jadi yang saya anggap hadir ya ini yang 11 yang ikuti Zoom. Oke, ada yang disampaikan silakan. Tidak ada, video nanti saya bagikan setelah saya unggah ke YouTube. Atau nanti saya bagikan apa adanya gitu. Kalau bisa bagi link Google Drive-nya Pak, kalau bisa Pak, kayak ya, kemarin. Nanti saya bagikan lagi. Baik Pak, terima kasih. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.